dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini, kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo. Assalamualaikum Pak Hasto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Hasto? Sore. Ya. Baik, Mas Andra. Alhamdulillah sehat. Terlihat nampak segar walaupun sudah di penghujung hari puasa begitu ya, untuk menjelang buka puasa. Ini sekarang aktivitasnya apa aja nih Pak Hasto? Ya, memang kan di BKKBN ini harus kerja keras karena dikasih PR sama Pak Presiden, Pak Jokowi, untuk mempersiapkan peraturan Presiden terkait dengan stunting, kemudian memikirkan masalah stunting. Jadi saya masih kemana-mana ini, Mas Andra. Jadi ya kemarin baru aja ke NTT, kemudian juga ke Aceh untuk memantau kegiatan BKBN di lapangan di bulan Ramadan. Wah, tugas negara untuk mengatasi masalah stunting. Ini apa Pak program yang dibuat oleh BKKBN untuk mengatasi stunting ini Pak? Ya, sebetulnya kan stunting itu harus dicegah ya, harus dicegah karena kalau sudah stunting itu waktunya untuk mengkoreksi kan sedikit, itu hanya 1000 hari. Kehidupan pertama itu hanya sampai usia 2 tahun lah kira-kira. Jadi kalau kita ini harus kampanye mencegah jadinya kalau mau nikah itu ya jangannya pre-wedding aja ya, tapi ya prekonsepsinya harus dipikirkan itu. Ini kritik saya, kadang-kadang kan orang tuh mau nikah itu nggak mikirkan nanti kalau hamil istrinya apakah bayinya berkualitas atau tidak itu. Jadi yang disiapkan apa? Pre-wedding gitu. Pre-wedding, kemudian yang disiapkan pre-resepsi gitu ya. Tapi nggak pernah menyiapkan prekonsepsi gitu. Ini kritik saya. Oke, jadi artinya itu penting untuk ya, artinya tidak hanya menyiapkan pre-wedding dan juga resepsi, tapi juga mempersiapkan bagaimana si ibu ini melahirkan anaknya dengan sehat dan bergizi begitu Pak ya. Oke. Nah, tadi itu Pak ya, Pak Hasto tadi mengatakan di bulan Ramadan ini tetap keliling ke Indonesia, beberapa daerah begitu, NTT, sempat tadi dikatakan juga daerah Jogja begitu. Ini apa sih tipsnya untuk tetap bugar dan tetap sehat melakukan aktivitas keliling Indonesia begitu di tengah pandemi pula saat ini? Ya, karena saya dokter ya, saya itu rasional saja ya. Jadi rasional saja. Jadi kalau tidur itu kan memang 6 jam, tetapi kalau saya siang nggak bisa tidur 6 jam kan saya bisa tidur di perjalanan gitu kan. Itu untuk mencukupkan itu, tapi ya itu sulit itu. Nah, tidur istirahat yang berkualitas seperti apa Dok? Karena kan sering mobile tuh. Memang ya saya itu punya kemudahan tidur ya, itu yang saya syukuri. Jadi waktu sebelum saya jadi kepala BKBN kan saya bupati ya di Kulon Progo 2 periode. Itu kan saya ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah itu kan naiknya mobil, tidak mesti mobil bagus toh, yang saya naik itu mobil lama itu kan, tapi saya juga bisa tidur. Jadi ini bagian dari yang saya syukuri ya, bahwa saya diberikan nikmat Tuhan untuk mudah tidur karena saya tidur itu dimulai dengan konsentrasi ya, bahwa saya melepaskan urusan-urusan yang ruwet itu, yang ribet itu, kemudian kita berusaha untuk konsentrasi itu ternyata cepat itu, Jadi ini harus dapat ilmu nih dari Pak Hasto nih, tidur itu harus konsentrasi dulu agar bisa tidur. Nih bagaimana caranya Pak Hasto ini, karena kan di tengah aktivitas yang padat begitu, apalagi ada perintah dari Presiden begitu kan, artinya harus fokus juga di pekerjaan. Ini bagaimana nih mengatur waktunya? Iya, jadi waktu itu kan gini ya Mas, kalau ngatur waktu itu kan dibagi 4 sebetulnya. Ada orang itu ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Kemudian ada yang mendesak tapi tidak penting. Jadi sebetulnya nonton sinetron yang nggak penting-penting amat itu mendesak tapi kan tidak penting gitu. Kemudian ada yang tidak penting tapi mendesak. Bagi saya
ada yang penting tapi tidak mendesak. Bagi saya pekerjaan-pekerjaan yang harus 3 bulan lagi selesai atau 6 bulan lagi selesai itu adalah pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak. Itu harus banyak dikerjakan. Karena kalau tidak banyak dikerjakan nanti jatuhnya jadi penting dan mendesak. Ya, ini ciri-ciri orang yang nggak begitu sukses itu kan banyak mengerjakan pekerjaan yang penting dan mendesak itu. Jadi akhirnya apa ya, bahasa Jawanya itu gerubyukan itu karena sudah pakai lembur gitu ya. Ini salah itu. Yang lebih salah ada orang-orang yang mengerjakan menggunakan waktunya itu untuk yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu ada loh. Ya. Jadi dia itu mancing gitu ya, mancing berhari-hari padahal di rumah kulkasnya banyak ikannya itu. Ini kan tidak penting dan tidak mendesak ya. Tidak penting. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya menghabiskan waktu ya, mubazir juga. Iya. Ini masukan dari Dr. Hasto ya untuk para penikmat atau yang suka mancing ini, itu hobi yang tidak penting dan tidak mendesak begitu ya Pak Hasto ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Hasto. Kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan dan kembali kita berbincang-bincang dengan Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Pak Hasto, di momen Ramadan seperti saat ini kan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan juga membuat quality time bersama keluarga begitu. Nah, bagaimana dengan Pak Hasto sendiri di tengah kesibukan yang padat seperti ini? Ya, saya tetap menyempatkan untuk kumpul keluarga, misalkan seminggu sekali atau paling tidak 2 minggu sekali bisa lah, harus bisa itu. Meskipun sempit ya. Kadang-kadang saya dari mana itu mampir dulu ke keluarga sebentar, terus nanti balik lagi Jakarta itu. Karena begini Mas, kita ini kan diminta untuk bagaimana meningkatkan kualitas keluarga ya. Tetapi kita ini ibaratnya sering memberikan ya tausiah pada orang atau hasanah pada orang supaya menjadi keluarga yang berkualitas. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi ya istilahnya uswatun hasanah, menjadi contoh meskipun kecil kan, tidak contoh yang hebat sekali enggak ya, kecil aja lah. Kita dicintai oleh anak dan istri gitu. Kalau enggak begitu kan repot nanti. Jadi kalau saya itu diminta untuk meningkatkan kualitas keluarga di seluruh Indonesia, terus saya sendiri, anak saya itu tidak begitu tertarik pada saya gitu. Atau istri saya itu enggak jengkel pada saya. Ini kan repot ini. Saya bisa bertanggung jawabannya juga repot ini. Tidak hanya pada Pak Presiden yang memberi tugas BKKBN, tapi juga kepada Tuhan tentu kan lebih berat lagi ya. Jadi keluarganya saja berantakan, gimana untuk memberikan inspirasi buat masyarakat luas begitu Pak ya. Jadi diutamakan keluarga dulu begitu Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak kiat-kiatnya agar membuat keluarga yang berkualitas, anak-anak yang tidak banyak, cukup 2 mungkin tapi berkualitas, itu dari Pak Hasto sendiri apa kiat-kiatnya Pak? Ya, memang begini. Yang pertama kan hidup itu harus berencana. Maka slogan BKKBN sekarang ini kan berencana itu keren. Ini slogannya anak-anak muda ya. Sehingga perencanaan itu sangat penting sekali. Iya. Kemudian kalau sudah kita hamil, kemudian melahirkan istri, ada anak itu, memang orang tua itu harus mendidik anak-anaknya ini, ajarannya didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Kan nasihatnya begitu. Nah, kitalah yang mengalah mendowngrade Mas ya. Kita mendowngrade diri. Iya, bukan memaksa anak-anak itu untuk menyesuaikan diri pada kita sebagai orang tua. Sehingga saya itu ya ketika saya misalkan masih punya anak, misalnya waktu itu anak saya masih umur 5 tahun itu, meskipun saya misalkan sebagai pejabat, saya menjadi bupati gitu ya, anak saya tetap saya kuda-kudaan di rumah gitu. Jadi tidur di kamarnya dia, mainan gitu ya. Nah, saya sekarang juga, saya masih bisa loh Mas, guru di kamarnya anak saya yang mahasiswa, kemudian saya ya berguru di situ itu masih bisa. Coba Mas Andra bisa bayangkan kan tidak setiap orang bisa ya untuk misalkan kita ini sesuaikan dengan anak itu. Tapi kita harus belajar. Kalau menurut saya harus belajar ya. Saya bukan ini kekurangan kita ini kan banyak sebagai orang tua itu kekurangannya banyak.
waktu tidak punya, pikiran kadang-kadang mengikuti maunya sendiri. Nah, kita juga tidak begitu membayangkan kalau jadi anak seperti apa gitu. Sehingga akhirnya sering terjadi broken home, terjadi anak tersiksa di rumah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah kalau menurut saya prinsip-prinsip pengasuhan ini penting ya. Ini baru yang kecil-kecil ya, belum yang terkait dengan menyiapkan anak agar sehat, agar tidak stunting. Itu kan, waduh, lebih rumit itu. Kalau dibahas lebih mulai dari jangan hanya pre-wedding tapi pre-konsepsi. Pre-hamil itu harus disiapkan. Ya, Pak Hasto, menarik tadi Pak Hasto mengatakan mendidik anak itu sesuai dengan eranya, dengan zamannya begitu. Artinya tadi Pak Hasto mengatakan orang tuanya yang justru di-upgrade kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan era sekarang begitu Pak ya. Nah, cuma kan ada batasan-batasannya Pak. Anak-anak kan kadang-kadang karena dia ngerasa ini eranya, zamannya bermain gadget dan lain-lain. Nah, ini batasannya seperti apa Pak? Ada benang merah yang harus dipertahankan ya, Mas Andre. Jadi benang merah ini adalah nilai-nilai luhur, ya nilai-nilai luhur. Kalau kita harus itu ya membangun bangsa yang berkepribadian Nusantara, ya artinya nilai-nilai luhur bangsa itu harus dipertahankan. Ketika kita tetap santai, bisa guru dengan anak, bisa ini katakanlah menyesuaikan dengan cara bergaulnya anak sekarang ini. Tetapi jangan lupa loh, kita itu memberikan nilai-nilai luhur kepada anak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita ini. Ya, anak harus paham tentang bahwa bangsa kita ini bangsa yang santun, menghormati orang. Kemudian bangsa kita itu bangsa yang suka bergotong royong, saling membantu, gitu. Itu bangsa kita itu bangsa yang antara anak dan orang tua itu menghormati. Kemudian di dalam Islam juga diajarkan sungguh luar biasa bahwa kita akan berkhidmat kepada orang tua itu harus betul-betul ibumu. Kemudian setelah itu bapakmu, misalnya begitu. Itu kan pengajaran itu kan nilai-nilai luhur. Nah, kalau menurut saya antara modernisasi yang kemudian dengan era digitalisasi, media sosial dan sebagainya itu tetap harus tidak menghilangkan nilai luhur. Orang Jepang itu majunya ya luar biasa sampai dia tidak lagi industrialisasi 4.0 sudah 5.0 ya. Tapi budayanya tetap dipertahankan begitu Pak ya? Iya. Nilai luhurnya dipertahankan. Nah, kalau menurut saya itulah yang harus kita contoh itu Mas Andra. Kalau menurut saya kita harus bisa belajar bagaimana tetap kita di era disruption seperti sekarang, tapi nilai luhur tidak lepas ini. Ini PR bersama loh. Siap. Harus dipikirkan. Iya. Baik Pak Hasto, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir, di segmen berikutnya. Kita break dulu, masih bersama Pak Hasto Wardoyo. Pak Hasto, ini mungkin masyarakat ingin mengetahui kalau Pak Hasto di bulan Ramadan seperti saat ini, apa sih yang biasa dilakukan dalam hal aktivitas religiusnya begitu? Ya, memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan rahmat, harus kita manfaatkan. Saya juga berusaha meskipun pandemi paling tidak 2 kali seminggu itu harus berjamaah dengan masyarakat. Itu saya usahakan, entah di mana tempatnya. Kemudian juga saya berusaha harus masih sempat sholat subuh berjamaah meskipun tempatnya juga di mana itu ya. Dengan prokes tentunya Pak ya. Ini penting. Iya, dengan prokes artinya ikut jamaah yang terbatas dengan prokes dan terbatas. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya ini kan sebagai kecil-kecilan sebagai umaro ya. Kalau umaro itu harus sering ketemu ulama sebetulnya. Umaro level nasional ini Pak, bukan kecil-kecilan lagi. Jadi harus selalu mendapatkan ilmu dan nasihat dari ulama. Coba Mas Chandra bayangkan ya, ketika saya ketemu ulama, saya akan tanya ini, ulama, saya ini kan harus marah ini. Kalau kerja nggak benar, karyawan atau di jajaran ini kan harus marah kita ini. Tapi cara marah yang benar itu bagaimana? Itu kan saya harus tanya sama ulama itu. Ternyata jawabannya sangat keren. Itu menurut saya. Pak Hasto, kalau marah itu harus marah yang memerangi kebatilan, bukan marah karena karena tersinggung. Itu keren banget itu nasihat itu. Kan banyak pejabat jadi intinya nggak baper Pak ya? Kalau marah karena tersinggung artinya baper begitu ya? Ya, jadi kalau baper itu kan merasa harga dirinya tinggi sekali. Betul. Kalau katakanlah sekretarisnya
belum datang dirinya udah datang marah gitu. Kalau bawaannya belum datang dirinya udah datang marah. Ternyata marahnya bukan karena memerangi keterlambatannya, tapi memerangi ketersinggungannya. Lebih menunjukkan, loh saya bos sudah datang kok kamu belum datang gitu. Ini kan nggak keren banget ya. Artinya apa? Ini betul-betul orang sombong gitu loh, bahwa hanya ingin mempertahankan harga diri. Ini contoh loh ya, bahwa umarok itu harus sering-sering sowan bertemu pada ulama untuk mendapatkan ilmunya. Karena banyak ilmu-ilmu yang bagus yang kalau kita amalkan dalam sehari-hari luar biasa. Ini contoh aja Mas. Makanya kita harus selalu begitu. Ada nasihat yang saya ingat, yang saya dapat di bulan Ramadan sekarang ini. Jadi saya mendapatkan nasihat kemarin, saya ikut subuhan bersama itu ya dengan physical distancing, jamaahnya cuma 50 tapi masjidnya luas itu. Saya dapat nasihat begini, sangat menarik ini. Jadi kalau kita itu puasa, kemudian bisa mengekang hawa nafsu, dan kemudian kita mendapatkan maknanya bahwa kalau kita mengikuti, memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu nafsu, itu memang nasihatnya sedang-sedang saja. Contohnya berhentilah makan sebelum kenyang. Itu kan nafsu makan itu. Betul. Itu mesti tidak sampai maksimal. Tapi kalau kita ini bekerja, ya jangan begitu. Yang mestinya sampai tuntas itu. Jangan sampai ada filosofi berhentilah bekerja sebelum selesai, kan repot ini kan repot. Jadi makanya ini contoh yang saya dapat ya. Jika kalau kita mengikuti nafsu, entah itu ya bergembira ria, makan yang banyak, ini harus sedang-sedang saja. Ya. Tetapi kalau kita bekerja harus sampai tuntas ini. Kerja dan kerja ini harus tuntas. Makanya memilah-milah ini bagus itu. Jadi kayak gitu kan menyemangati sekali kita sebagai pelayan rakyat ini, menyemangati sekali itu. Ya menurut saya banyak ya yang bisa kita dapat itu. Oke, baik. Pak Hasto, terkait dengan bulan suci Ramadan, mungkin Pak Hasto punya momen yang tidak terlupakan ketika melaksanakan puasa, baik itu di kampung dulu waktu kecil sampai dengan sekarang, mungkin bisa di-sharing dengan pemirsa begitu? Iya, memang pengalaman yang pahit bagi saya cukup berat ya. Jadi karena gini, waktu kecil saya itu kan ya tanda petik prihatin ya, hidup di desa. Saya hidup di pucuk gunung, di pelosok itu ya, di Kulon Progo, di itu. Kan kalau sahur itu kan cuman pakai sayur-sayur seadanya, dan rumah saya itu rumah yang sangat sederhana. Ya banyak lubang-lubangnya, banyak tikusnya gitu. Jadi itu yang tidak pernah saya lupakan Mas, bahwa ternyata lampu tidak ada listrik, gelap. Kita sahur itu kan masih gelap-gelap itu. Kita makan sayur nangka itu ya, sama nasi. Dengan lahapnya begitu. Tapi astagfirullah, setelah pagi hari itu kita tahu bahwa sayur nangka itu ternyata dimasuki tikus. Saya tidak pernah bisa saya lupakan bahwa ternyata di dalam sayur nangka itu ada kotoran tikusnya itu. Tapi malamnya saya karena gelap itu saya makan itu. Ini ya cerita yang tidak enak didengar, tetapi bahwa seperti itulah nikmatnya orang makan itu, ternyata bekalnya adalah lapar dan juga keterbatasan gitu ya. Jadi bahwa dalam keadaan lapar dan terbatas itu apapun nikmat itu. Nah, makanya saya juga hikmahnya ya, bahwa kita itu untuk bisa berbahagia, ceria, kemudian bersyukur itu saya kira bekalnya tidak perlu mewah-mewah ya, tidak harus makanan-makanan yang keren, yang mewah itu. Tapi lapar itu juga menjadi bagian yang membuat kita nikmat. Kemudian keterbatasan karena tidak banyak alternatif pilihan juga menjadi kenikmatan ya. Jadi saya kira itu menjadi makna-makna penting yang saya catat di dalam hidup saya itu. Iya, dengan keterbatasan masih bisa tetap bahagia begitu Pak ya, masih bisa menikmati hidup begitu. Oke. Iya. Pak Hasto, singkat saja kira-kira pesan Ramadan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Ya baik, jadi di Ramadan ini tentu memang yang harus kita maknai itu di masa pandemi kita harus banyak berbagi, karena hari ini angka kemiskinan juga meningkat, kemudian juga orang yang tidak bekerja kehilangan mata pencariannya juga meningkat. Tentu makna himbauan untuk kita zakat, infak, sedekah dimanfaatkan betul selama bulan Ramadan ini untuk men-sharing
antar dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Betapa negara kita ini tentu sangat terbantu dengan kegiatan zakat infak sedekah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasto sudah berbagi inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Terima kasih Pak Hasto. Pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan hari ini. Saya Andra Lesmana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh